Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini, kita akan melanjutkan seri pelajaran Sekolah Sabat kita, tetapi kita akan mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Kami siap mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman yang kami pelajari ini dengan baik. Sehingga ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, dan sebagai motivasi untuk pertumbuhan kerohanian kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita pada Sabat petang ini, tanggal 8 Juni tahun 2024, dengan judul Konflik yang akan datang. Untuk pelajaran sepanjang satu pekan ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membaca kitab suci kita atau Alkitab kita masing-masing, yaitu dari Wahyu pasal 14 ayat 7, ayat 9 dan ayat 12, lalu selanjutnya Wahyu pasal 4 ayat 11, lalu Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2, lalu Wahyu pasal 12 ayat 3 sampai 5 dan ayat 17, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Sebagai ayat hafalan kita sepanjang pekan ini Bapak Ibu, terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Isinya demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada perangkat medis yang relatif baru yang disebut biochip atau chip fairy. Seukuran sebutir beras yang dapat ditanamkan pada seorang pasien. Bapak Ibu sekalian, biochip ini berisi informasi tentang riwayat medis seorang pasien yang nanti kemudian dapat diperoleh dengan melewatkan pemindaian eksternal di area di mana biochip ataupun chip fairy telah dimasukkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, beberapa orang Kristen melihat hal ini sebagai bagian dari konspirasi untuk memaksakan tanda binatang tersebut. Bagi yang lain, tanda binatang itu berkaitan dengan barcode yang terdapat pada kaleng produk makanan, atau mungkin angka misterius pada uang kertas dolar yang konon dikatakan berjumlah 666. Bagi beberapa orang, Bapak Ibu sekalian, tanda itu berkaitan dengan ordo Masonik, ordo Illuminati, konspirasi helikopter hitam PBB, dan bahkan perserikatan bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tujuan dari pelajaran kita pekan ini adalah untuk mengungkapkan konflik yang akan datang mengenai penyembahan. Iblis akan menantang otoritas Allah dengan berusaha merongrong hukum Allah, Bapak Ibu sekalian. Secara khusus, hari Sabat akan menjadi pusat konflik global mengenai peribadatan. Iblis sangat membenci hari Sabat karena ia membenci Sang Penciptanya. Secara khusus, Bapak Ibu sekalian, hari Sabat akan menjadi pusat konflik global mengenai ibadah. Dia
akan menggunakan paksaan, tekanan, dan kekuatan untuk mematahkan komitmen kita kepada Kristus. Inilah pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Akan ada benturan keyakinan mengenai hari penyembahan yang benar dan yang palsu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seruan terakhir Allah adalah seruan untuk tetap setia kepada Kristus meskipun ada penganiayaan, boikot ekonomi, pemenjaraan, dan bahkan putusan hukuman mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita pelajari pelajaran pekan ini, sepanjang pekan ini, di mana akan menekankan kekuatan Yesus untuk membawa kita melewati konflik terakhir dunia. Pelajaran pekan ini berdasarkan kemenangan akhir pasal 35 dan 36. Di mana ini untuk mempersiapkan diri menyambut pelajaran atau diskusi di gereja kita masing-masing pada hari Sabat nanti pada tanggal 15 Juni 2024. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Kami mohon urapan Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh menghidupkannya, khususnya memperkuat iman kami menjelang akhir zaman yang sedang mendekat, dan kami harus melewatinya hingga kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.